Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadilah Hidayatullah Sulaiman dari kelas 2E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151420150. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MHIM. Soal yang pertama yaitu bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Jawabannya yaitu terdapat beberapa pandangan, di mana yang pertama yaitu ada pandangan teori behaviorisme tentang belajar. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek. Secara teoretik, belajar dalam konteks behaviorisme ini melibatkan 4 unsur pokok, yaitu drive, stimulus, respon, dan reinforcement. Yang berikut ada pandangan teori kognitif tentang belajar. Sama halnya dengan behaviorisme, teori kognitif ini juga merupakan bidang kajian psikologi yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena belajar manusia. Teori belajar kognitif ini merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak bagi para penganut teori kognitif. Belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain yang seperti mental, emosi, persepsi yang menyebabkan orang itu memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Yang berikut ada pandangan teori konstruktivisme tentang belajar. Menurut asalnya, teori konstruktivisme ini bukanlah teori pendidikan, melainkan teori yang berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Soal yang kedua yaitu jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Jawabannya yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi yang hanya dengan penjelasan saja. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kemudian, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Selain itu, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci utama untuk menjadi komunikasi yang baik dengan peserta didik. Yang berikut soal yang ketiga, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut. Nah, jawabannya, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Karena guru adalah pendidik yang menjadi tokoh dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Sebagai pendidik, peran guru merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.
Sedangkan guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar. Diajarkannya dalam kegiatan pembelajaran, guru akan bertindak sebagai fasilitas dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dengan menggali dan mengelola informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Yang berikut soal yang keempat, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa seperti kekerasan seksual, fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Nah, jawabannya dari contoh-contoh kasus yang disebutkan tadi, menurut saya ini berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian. Mengapa? Karena kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, berakhlak mulia, ikhlas, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Sekian itu penjelasan dari saya mengenai UTS Psikologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.